Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bersama saya Tony Atmajaya di podcast Inspirator Kota Bau-Bau. Hari ini kita akan memberikan informasi tentang genosida Palestina. Hari ini kita akan banyak membahas atau memberikan informasi tentang sejauh mana perkembangan perang antara Israel dan Palestina. Perang Israel dan Palestina menunjukkan perkembangan yang menggiriskan seiring dengan serang udara Israel yang bertubi-tubi ke pemukiman padat penduduk di jalur Gaza. Sejak pekan lalu, korban tewas di pihak Palestina makin menggunung. Jadi serangan bertubi-tubi dari Israel lewat udara itu di minggu-minggu ini membuat korban di pihak Palestina cukup besar. Saat ini lebih dari 2.300 jiwa melayang di pihak Palestina. Angka itu melampaui jumlah rakyat Palestina yang tewas dalam perang sengit di antara kedua pihak yang pecah pada tahun 2014. Jadi memang korban dari pihak Palestina itu jauh lebih besar dibanding perang di tahun 2014 yang lalu. Ribuan korban yang mengalami luka-luka juga rawan menambah jumlah korban jiwa. Saat ini fasilitas medis di Gaza mulai kehabisan bahan bakar dan obat-obatan akibat blokade total yang diberlakukan di Israel. Jadi Israel itu melakukan blokade sehingga fasilitas-fasilitas termasuk pelayanan itu mulai terbatas. Ini juga menjadi masalah besar di antara perang kedua belah pihak. Di pihak Israel, korban tewas sejauh ini disebut mencapai 1.300-an jiwa. Jadi di Israel juga itu korbannya sudah mencapai 1.300 jiwa. Mayoritas merupakan korban gempuran mendadak kelompok militan pejuang kemerdekaan Palestina yang biasa disebut Hamas pada Sabtu tanggal 7 Oktober yang mengawali pertempuran baru Palestina-Israel. Jadi serangan Hamas itu menjadi pertempuran baru. Kini Israel tengah bersiap-siap untuk menggempur Gaza melalui serangan darat dengan dalih memburu para pejuang Hamas. Di saat bersamaan, Amerika Serikat selaku sekutu Israel yang paling loyal mengerahkan tidak hanya satu tetapi juga 2 kapal induk dengan jet-jet tempur berkekuatan penuh ke perairan Mediterania Timur. Jadi sebagai koalisi dari Israel itu Amerika sudah melakukan juga serangan melalui kapal yang dikirim oleh pihak Amerika di perairan Mediterania Timur. Nah, ini juga sebuah masalah besar juga nih karena keterlibatan Amerika juga sudah mulai langsung ya, walaupun memang sejak dulu mereka juga langsung ikut membantu Israel. Amerika Serikat mengklaim kedua kapal induk tidak untuk membantu Israel menyerang Gaza, tetapi mencegah negara-negara lain memanfaatkan situasi hingga memicu perang regional. Jadi Amerika punya alasan tersendiri tentang dikirimnya 2 kapal tersebut. Sekilas klaim itu tampak mulia, akan tetapi status Amerika Serikat sebagai pendukung terbesar Israel tidak pelak membuat klaim negeri Paman Sam back cek kosong. Ya, jadi Amerika Serikat menjadi bak cek kosong ya. Memang geliat serangan terhadap Israel dari Lebanon pasca balasan Israel terhadap Gaza, Amerika Serikat seakan menjadi anjing panjang untuk memastikan tidak ada lawan Israel yang mendekat. Aksi unjuk kekuatan militer Amerika Serikat di perairan perbatasan Israel dan Palestina hanya akan membuat Zionis semakin pongo. Israel bahkan kian percaya diri mengerahkan tank-tank dan pasukan darat untuk menyapu habis Gaza.
itu tidak boleh dibiarkan. Indonesia perlu melayangkan protes ke Amerika Serikat agar negara adik kuasa tersebut menarik kekuatan pasukan mereka. Bilapun ada penempatan pasukan di dekat wilayah konflik, mereka harus merupakan pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Jadi Indonesia melakukan protes kendati pun ada pasukan dari Amerika Serikat. Maka dia harus berada di posisi netral sebagai utusan pasukan